Sosok Gerald Van den Bergh ini dipercaya menjadi pelatih baru timnas Indonesia U23. Nantinya Van den Bergh akan mendapatkan peran ganda. Selain menjadi pelatih timnas Indonesia U23, ia juga akan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Siapa sebenarnya sosok Gerald Van den Bergh ini? Kita tanyakan kepada Muhammad Zaki Aman, kontributor Kompas TV di Belanda, dan M. Kusnaini, pengamat sepak bola. Selamat petang waktu Indonesia semuanya. Selamat petang. Selamat pagi waktu Belanda. Selamat pagi waktu Belanda. Bung Zaki, sebenarnya bagaimana sosok Van den Bergh ini di mata pecinta sepak bola di Belanda? Ya, mungkin kalau nama Gerald Van den Bergh sendiri di Indonesia masih cukup asing ya, tapi untuk di Belanda semua sudah cukup mengenal, dan kemarin juga sudah mulai diberitakan sudah menjadi salah satu tim dari tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dan ya, seperti yang kita tahu, Gerald Van den Bergh ini salah satu pemain yang merupakan generasi emas Belanda yang pertama, sehingga cukup terkenal di sini. Dan yang generasi pertama yang memenangkan Euro di tahun 1988, yang saat itu dilatih langsung oleh Rinus Michels, di mana Rinus Michels adalah penemu dari total football. Seperti itu. Oke, kalau prestasinya sebagai pelatih yang paling dikagumi sebenarnya dari para pecinta sepak bola di Belanda, yang di-highlight apa saja? Kalau untuk kepelatihan memang belum sementereng Alex Pastoor ya dari Gerald Van den Bergh ini, tapi memang prestasinya sebagai pemain luar biasa. Dia juga beberapa bulan kemarin bergabung dalam pertandingan persahabatan antara legenda Ajax berhadapan dengan legenda Real Madrid di Amsterdam, bermain juga bersama De Boer bersaudara di situ salah satunya. Oke, saya mau ke Bungkus. Kalau dengan ditambahkannya sosok Van den Bergh ini untuk timnas U23, seberapa signifikankah perannya untuk memuluskan jalan U23? Kan kita masih ada SEA Games, kualifikasi Piala Asia, kan seberapa besar? Iya, jadi timnas U23 itu kan sebenarnya jembatan antara timnas U20 ke timnas senior ya. Karena itu biasanya pemain-pemain di U23 ini lebih banyak butuh pendekatan psikologis ketimbang teknisnya. Teknisnya itu di 20 ke bawah gitu ya. Nah, ketika sudah masuk U23 itu pemain sudah mulai memasuki usia ideal gitu ya, usia puncak masa karirnya, dan di situ pelatih yang punya kemampuan pendekatan personal sangat penting. Nah, ini Van den Bergh ini kan dengan usia yang sudah 60 tahun, ini harus dicatat usianya sudah 60 tahun, itu tentu diharapkan memiliki kematangan, kemampuan komunikasi, bisa ngayumin pemain-pemain muda. Saya pikir mungkin itu yang dicari oleh PSSI maupun pelatih Patrick Kluivert, seorang pelatih yang di timnas senior dia bisa menjadi semacam orang yang dituakan, tapi di timnas kelompok U23 dia bisa mengayomi pemain-pemain muda, merawat mereka sehingga bisa memaksimalkan potensinya. Jadi nomor satunya itu kemampuan komunikasi, membuat pemain ini bisa lebih diayomi dan lebih dikembangkan kemampuannya. Nah, memang dari segi prestasi, Van den Bergh ini belum ada prestasi yang luar biasa. Ketika dia melatih di PSV maupun ketika melatih di FC Eindhoven itu tidak ada yang luar biasa ya. Tapi pengalaman dia 5 tahun di tim usia mudanya PSV, mungkin itu yang dicari oleh Kluivert. Orang yang biasa berkomunikasi, biasa bergaul dengan pemain-pemain muda dan bisa memaksimalkan potensinya. Kalau secara prestasi di lapangan sebagai pemain sudah dia salah satu legenda, tidak hanya di PSV tapi juga di Ajax. Bahkan prime-nya PSV ketika mereka juara Liga Champions tahun 88, itu dia salah satu bintangnya. Nah, Anda meyakinikah kalau pendekatan psikologis kan itu jadi modal untuk bisa melakukan pendekatan ke timnas? Bisakah ini memuluskannya tadi untuk mencapai target-target dari Van den Bergh, bahkan juga melampaui capaian dari STY? Iya, justru itu yang dicari memang, orang yang bisa menjadi jembatan antara tim usia muda dengan tim senior. Dan di tim usia muda ini kan yang U23 itu banyak pemain-pemainnya yang sedang mendaki karir dan sudah mulai memasuki prime era-nya gitu ya. Dan itu memang butuh kemampuan pelatih untuk melakukan pendekatan personal yang bagus. Nah, ditambah lagi mungkin Van den Bergh nanti akan diminta lebih banyak bersama pemain ini dan lebih banyak memantau ya. Karena fungsinya selain di U23 kan juga asisten. Dugaan saya Van den Bergh ini mungkin akan diminta untuk lebih banyak memantau pemain-pemain di Liga U23 Liga lokal ya. Karena timnas U23 pasti pemainnya mayoritas pemain lokal ya dibanding pemain yang bermain di Belanda atau di luar negeri. Nah, Van den Bergh dengan pengalaman dia, kematangan dia, dan juga sekaligus senioritas yang dia punya, mungkin diminta untuk lebih banyak melihat potensi pemain yang ada di Liga 1 atau Liga 2 yang bisa diangkat nantinya ke timnas senior. Dan saya percaya ini pilihan yang bagus. Oke, saya mau ke Bung Zaki lagi. Bung Zaki, tapi kalau untuk Van den Bergh sendiri sudah bertemu dengan Kluivert di Belanda? Untuk informasi itu belum ada ya, cuman jelas Patrick Kluivert adanya bertemu dengan Gerald Van den Bergh sendiri, karena penunjukan dari Gerald Van den Bergh ini setahu saya dia pilihan sendiri dari Patrick Kluivert seperti itu. Oke, artinya komunikasi antara Kluivert dan juga Van den Bergh ada yang bisa menguatkan formasi timnas Indonesia juga nantinya? Ya, tentu saja, karena di media Belanda di sini mereka tidak hanya menyoroti Patrick Kluivert, tapi mereka itu lebih menyoroti ke tim pelatihan ini. Jadi tidak hanya Patrick Kluivert seorang, tapi bagaimana dengan Gerald dan juga Alex Pastoor. Jadi termasuk juga ketika Alex Pastoor dalam 1 tahun di salah satu klub di Belanda sama mereka bicarakan bagaimana kombinasi situasi yang sangat luar biasa.
Ini namanya sikunyi. Jarak begini, nah jarak. Lagi kita pakai itu jaraknya begini. Jarak kan tidak? Iya, begini pasti. Bagaimana tidak? Bagaimana lipatmu? Lipat nih. Jarak kecil. Tapi tidak jaraknya nanya dari garisnya bengkok. Kalau itu tak sebelum kita semua nanya begini dari situ. Masih lagi itu. Kita sudah tidak mau kita begitu. Kita jarak begini. Itu kita sengaja begini jarak. Karena bergerak ini kita begini ini bisa nih tidak apa beda lipat dari begini jarak. Ya tapi lebih bagus kita lipat. Nah, pasti nggak bisa. Namanya desimetris nah ini jadi dia kan itu dasarnya ini. Oh, dari orang mulai beda. Harus bergerak begitu.